Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Jika pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang rukhsah atau keringanan bagi jamaah haji perempuan dan lansia, maka kali ini kita akan membahas tentang badal haji. Apakah badal haji itu? Siapa yang boleh membadalkan haji? Dan siapa pula yang hajinya dapat dibadalkan? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, badal secara bahasa berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Badal haji adalah diwakilkannya pelaksanaan ibadah haji seseorang oleh orang lain. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal dunia, yang belum haji, atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya secara fisik, disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Badal haji dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal, yaitu sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf, juga bagi jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa. Jenis-jenis badal haji. Badal haji diperbolehkan pada dua kelompok, yaitu al-madlub dan al-mayit. Berikut ini penjelasannya. 1. Al-madlub, yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke tanah suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Al-madlub yang memiliki kemampuan finansial wajib atau boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari tanah haram Makkah dengan jarak lebih dari masafatul qasr. Sedangkan, al-madlub yang sudah ada di tanah haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari tanah haram Makkah, tidak boleh dibadal hajikan, melainkan harus haji sendiri atau dibadal hajikan setelah meninggal. Tetapi, jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri, maka menurut sebagian pendapat ulama, dia boleh dibadal hajikan di saat dia masih hidup. Hasyiatul Jamal, Juz 2. 2. Al-Mayit adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini terbagi dalam dua macam, yaitu haji wajib, baik haji Islam, haji nazar, atau haji wasiat, dan yang kedua adalah haji sunnah. Dari rincian pembahasan haji bin niyabah menurut Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa haji wajib yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal dunia terlebih dulu, hal ini ada yang wajib dibadalkan dan ada yang tidak wajib dibadalkan. Adapun haji wajib yang wajib dibadalkan, biayanya menjadi beban tirkah si mayit. Perlu dijelaskan pula, bahwa jika si mayit tidak meninggalkan tirkah yang cukup untuk membiayai badal hajinya, maka tidak ada yang harus menanggung beban-beban biaya itu, baik ahli warisnya maupun yang lain. Namun, ahli waris atau lainnya sunnah menghajikan atau membiayai hajinya mayit tersebut. Hasyiah Jamal. Syarat melakukan badal haji. Orang yang membadal hajikan harus sudah pernah haji terlebih dahulu, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, bahwa orang yang akan menghajikan orang lain harus sudah haji untuk dirinya. Jika dia belum haji, maka tidak sah menghajikan orang lain. Meski demikian, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa orang yang belum haji boleh menghajikan atau membadal hajikan orang lain dan sah menurut hukum, tetapi orang tersebut berdosa karena belum haji untuk dirinya. Muhammad Ahmad, Fi al-Hajj wa al-Umrah wa al-Ziyarah. Tata cara badal haji. Tata cara atau kaifiyah pelaksanaan badal haji sama dengan pelaksanaan haji untuk diri sendiri kecuali ketika niat harus niat badal untuk seseorang. Namun, terkait mikat badal haji, para fuqaha berbeda pendapat, antara lain. Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa orang yang membadalkan haji, wajib memulai ihramnya dari mikat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi, maka boleh dari mikat mana saja yang mudah. Imam Atho bin Rabah berpendapat, jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang akan membadalkan haji dapat memulai niat ihram dari mikatnya. Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang berkewajiban haji pertama kali atau hijatul Islam, tetapi diupahkan kepada orang lain, maka orang yang membadalkan harus berniat dari mikatnya orang yang dibadalkan. Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni. Sedangkan dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh,
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, menjelaskan bahwa badal haji diberlakukan bagi 1. Orang yang sudah berkewajiban melaksanakan haji atau haji pertama atau haji Islam bukan haji sunnah atau haji nazar, namun kemudian wafat, baik dia berwasiat atau tidak. 2. Orang yang sudah mencapai derajat istitoah kemudian dia sakit berat sehingga timbul masyakoh sebelum pelaksanaan haji. 3. Jemaah haji yang sudah berangkat atau berada ke Arab Saudi, kemudian sakit berat atau wafat sebelum wukuf, maka hajinya dibadalkan. Jemaah yang berhak dibadalkan pelaksanaan hajinya adalah jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi, di perjalanan, atau di Arab Saudi sebelum melaksanakan wukuf. Jemaah yang sakit dan tidak dapat disafari wukufkan karena pertimbangan keselamatan atau sangat bergantung pada peralatan medis. Jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Badal haji dilaksanakan oleh petugas haji yang ditunjuk dan dibiayai oleh pemerintah. Pihak keluarga atau jemaah tidak dikenakan biaya atas pelaksanaan badal haji. Sebagai bukti atas pelaksanaan badal haji, pemerintah melalui Ketua Daker maka akan memberikan sertifikat badal haji kepada keluarganya. Said Bakri Syadha Dimyati dalam kitab Iyanatut Tholibin yang menyebutkan bahwa, jenazah yang berkewajiban haji wajib, dibadalkan sebagaimana tanggung jawab hutangnya yang wajib dibayar dari peninggalan warisannya. Demikian juga orang yang tidak mampu secara fisik melaksanakan haji sendiri, yaitu jamaah lansia dan jamaah sakit yang rendah harapan sembuhnya, demikian penjelasan di dalam kitab Iyanatut Tholibin. Anak-anakku sekalian, praktik badal haji dihukumi sah secara syar'i didasarkan pada hadits riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Di dalam hadis tersebut, diceritakan ada seorang perempuan dari Juhainah bertanya kepada Rasulullah tentang ibunya yang meninggal sebelum menunaikan nazar haji. Perempuan itu bertanya soal boleh atau tidak dirinya membadalkan haji sang ibu. Kemudian Rasulullah menjawab, tentu, badalkanlah hajinya. Jika ibumu memiliki utang, bukankah kau harus melunasinya? Ketika perempuan itu mengiyakan, Rasulullah menegaskan, bayarlah hak Allah, karena haknya lebih utama untuk dipenuhi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah menyerupakan haji dengan utang dan memerintahkan perempuan tersebut membadalkan haji almarhumah ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa pembadalan haji atas almarhumah jamaah haji wajib dilaksanakan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang badal haji. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.